Selamat bertemu kembali bersama saya Larasati Nur Rahma, kali ini dalam Diklat Jarak Jauh untuk Guru Fisika Madrasah Aliyah Tingkat Dasar. Sekarang ini saya sudah bersama dengan salah seorang widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Beliau adalah Bapak Basuki. Apa kabar, Pak? Baik. Selamat datang kembali di TV Edukasi. Baik, Pak. Untuk kali ini dalam mata pelajaran fisika untuk Guru Fisika Tingkat Madrasah Aliyah. Kita akan membahas mengenai apa? Listrik dinamis. Baik. Bagaimana nih, Pak, mengenai listrik dinamis? Studi tentang listrik itu ada dua. Yang pertama yaitu listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Boleh minta penjelasan lebih lengkapnya lagi satu persatu? Terima kasih. Listrik statis itu membahas tentang listrik, tentang muatan-muatan yang diam. Seperti contohnya misalkan kita mengambil suatu mistar yang baru dan tipis, lalu mistar itu kita gosok-gosokkan dengan rambut kita yang kering, maka setelah kita gosokkan dengan rambut kita yang kering, lalu kita dekatkan dengan muatan-muatan, dengan kertas-kertas yang kecil itu, maka kertas kecil itu akan tertarik. Nah, disinilah adanya muatan pada mistar tersebut. Nah, ini yang dibahas di dalam listrik statis. Nah, untuk listrik dinamis, itu salah satu contohnya misalkan kita menghidupkan televisi atau alat rumah tangga yang lainnya. Nah, lalu kita hubungkan ke arus bolak-balik, maka di situ TV kita itu atau televisi kita itu akan menyala. Ini disebabkan karena adanya arus listrik. Tetapi di dalam modul Diklat Jarak Jauh ini kita hanya membahas tentang arus listrik dalam rangkaian arus searah begitu. Yang muatan-muatannya tuh mengalir dalam satu arah saja begitu. Oke. Mungkin bisa diberikan contoh seperti apa lagi kan listrik dinamis ini, misalkan sampai kita bisa menikmati sebuah penerangan begitu. Bagaimanakah prosesnya itu? Pertama-tama kita harus mengenal tentang kuat arus listrik dulu, atau kita harus mengenal dulu arus listrik. Jadi arus listrik ini saya identikan dengan aliran air yang berada di dalam pipa-pipa rangkaian pipa tersebut, ya. Nah, mengalirnya air di dalam rangkaian pipa itu disebabkan karena adanya pompa air yang menghasilkan suatu tekanan sehingga memaksakan air untuk mengalir di dalam rangkaian pipa. Itu kita perhatikan gambar seperti ini. Ini ada suatu baterai, lalu baterai ini kita hubungkan melalui konduktor ke salah satu lampu, lalu lampu ini akan menyala. Nah, menyalanya lampu ini akibat adanya arus listrik ini. Arus listrik ini disebabkan karena adanya sumber tegangan yaitu baterai. Baterai ini menghasilkan suatu tekanan yang berupa GGL, gaya gerak listrik, sehingga muatan-muatan listrik yang ada di konduktor-konduktor ini akan mengalami suatu gerakan gitu. Jadi timbullah arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah aliran muatan-muatan positif di dalam konduktor tersebut. Nah, pada abad ke-19, sebelum ditemukannya elektron oleh James Chadwick, arus listrik itu ditetapkan sebagai aliran muatan positif yang bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Nah, setelah elektron ditemukan oleh James Chadwick, maka sesungguhnya arus listrik itu adalah aliran elektron-elektron yang mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Begitu. Karena aliran muatan positif dan aliran muatan negatif ini arahnya berlawanan, maka arus listrik itu ditetapkan sebagai aliran konvensional. Artinya muatan-muatannya itu, muatan positifnya itu yang mengalir begitu. Oke. Lalu apa saja hal-hal penting yang harus kita ketahui mengenai arus listrik ini, Pak? Jadi arus listrik itu terjadi karena adanya muatan-muatan listrik yang bergerak, baik itu muatan positif maupun muatan negatif gitu. Dalam hal ini elektron. Baik. Ada lagi hal lain yang dirasa penting untuk kita mengetahui mengenai arus listrik ini, Pak? 4 hal yang paling penting di dalam tentang arus listrik itu. Yang pertama, arus listrik itu adalah aliran partikel-partikel bermuatan positif. Yang berikutnya, arus listrik itu berlawanan dengan arah arus elektron. Arah arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Arus listrik hanya mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya rangkaian itu sudah
terbuka, itu tidak terjadi arus listrik, dan yang lebih menarik lagi, terjadinya potensial, adanya beda potensial. Dengan adanya beda potensial itu akan terjadi arus listrik gitu. Adakah mungkin apa ya, bukan rumus, tapi mungkin hukum-hukum apa saja kah yang harus kita ketahui di arus listrik ini, mengenai arus listrik ini? Ya, terima kasih. Yang pertama kali yang perlu kita ketahui dalam arus listrik adalah pengertian kuat arus listrik. Seperti kita ketahui tadi bahwa arus listrik itu terjadi karena adanya aliran muatan-muatan listrik yang bergerak. Kita perhatikan gambar ini adalah gambar penampang kawat di mana mengalirnya arus listrik ini dari satu titik ke titik yang lain dalam selang waktu tertentu. Nah, banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir di dalam kawat penampang ini, persatuan waktu dinamakan kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik itu kita rumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana I itu adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere, Q itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penampang kawat, dan T waktu mengalirnya, begitu. Oke, ini rumus dari kuat arus listrik. Ya. Kalau mengenai arus pada titik percabangan itu tuh apa itu? Sebelum kita membahas arus pada titik percabangan, kita perhatikan dulu aplikasi daripada kuat arus listrik ini. Oh, oke. Bagaimana? Misalnya kita kasih contoh dalam sebuah tabung gambar, kita lihat, perhatikan ini. Televisi arus 80 mA mengalir menuruni tabung menuju ke layar. Pertanyaannya, berapa kolom muatan yang mencapai layar dalam 1 menit? Pertanyaan kedua, berapa banyak elektron yang mencapai layar selama 1 menit? Nah, jawabnya, kita ketahui bahwa arus yang mengalir tadi adalah 80 mA. Kita setarakan dulu ke satuan MKS, yaitu 8 kali 10 pangkat min 2 ampere, di mana 1 menit itu waktu yang dibutuhkannya, kita setarakan ke MKS, yaitu 60 sekon. Lalu bisa kita menjawab berapa banyak muatan yang mencapai layar dalam 1 menit. Kita menggunakan rumus Q sama dengan I kali T, di mana Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 ampere dikali 60 sekon, maka Q sama dengan 48 kali 10 pangkat min 1 kolom, atau Q sama dengan 4,8 kolom. Itu yang penerapan daripada rumus kuat arus listrik tadi. Yang tadi di awal sempat diperlihatkan rumusnya seperti apa? Iya, begitu. Baik, biasanya ada kesulitan tertentu tidak sih Pak untuk mengajarkan materi ini kepada para siswa MA khususnya mengenai rumus kuat arus listrik ini? Saya kira rumus ini sangat sederhana, sehingga untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah mudah. Ya, jadi dalam penerapan